Waladdallin. Artinya apa sih? Ya, dari ihdina, ihdina. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang seperti orang yang kamu beri nikmat, bukan seperti orang yang kau beri jalan yang sesat. Ya, amin kan gitu. Ya. Jadi mengucapkan amin man wafaqa qaulul malaika fi zamani wa qila fil ikhlas ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mengucapkan amin bareng dengan ucapan malaikat, nah ini maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah. Makanya bagaimana caranya? Nah, supaya bareng, yaitu kita menunggu imam. Bareng sama imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi amin itu bareng sama imam. Ya. Tidak ampunin dosa-dosa kita tuh. Dosa-dosa kita yang lalu. Minas sigar, baik dosa kecil, balkila minal kabair. Bahkan dari dosa-dosa yang oh enak banget. Ya kan? Mengucap amin. Nah, inilah pentingnya ilmu. Nah, makanya jangan main amin duluan. Nah, jangan main amin dulu. Nunggu dulu sejenak, ngasih imam kesempatan buat narik napas. Ya. Nah, itu di Gang Pule ya. Di Kiai Sarip almarhum. Nah, itu di sana kalau sholat itu waladdallin, ada jarak. Makanya yang tamu itu kadang malu, amin duluan, jamaah belum. Jadi mereka itu udah kompak. Waladdallin. Amin gitu. Jadi ada berhenti beberapa detik. Ya kan, jarak. Mereka jamaah udah kompak, yang orang situ udah tahu. Nah, paling yang belum tahu yang barunya sholat situ. Jadi mereka kompak. Jadi nunggu kesempatan buat iman. Jadi ngucapnya bareng Nah, kadang-kadang pakai kode. Kodenya apa? Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Jadi waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya. Nah, dalam hati ngucap itu. Nah, jadi nanti besok gitu tuh ya. Nah, kita contohin ya. Jadi waladdallin dalam hati ngomong Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wali walidayya. Amin. Nah, begitu. Besok begitu tuh. Yang jarang sholat, ya bingung besok. Ngapain nih? Kok ada lagunya begini? Ya, emang begitu di sunahnya. Ya. Jadi amin aja ada ilmu. Wa yusanu lil ma'mun ghairihi sunnah ya bagi makmum dan selainnya al-jahru dikencengin. Ya, kenceng. Baca aminah kan fil zahriyati dalam salat yang kenceng. Ya, seperti maghrib, isya, subuh, itu aminnya kencengin. Ya, kalau selain itu jangan. Ya, tidak sunnah berarti. Jadi boleh nggak kita bacaan salat johor asar kenceng? Boleh. Cuman tidak mendapatkan kesunahan. Boleh nggak kita salat maghrib pelan? Boleh, sah salatnya, tapi tidak dapat kesunahan. Ya, bapak-bapak saya yakin di rumah kalau salat maghrib sendirian kencang apa pelan? Pelan kan? Kenapa pelan? Malu. Malu kan? Salatnya udah kesiangan, subuh kenceng di rumah kan? Pelan. Itu kenapa pelan? Ya kan? Tahu kalau itu apa? Kesunahan. Ya enggak. Ya sekarang saya tahu nih, boleh. Salat subuh itu boleh dipelanin. Tapi tidak mendapat pahala kesunahan. Gitu ya. Johor boleh kita kencengin. Cuman tidak dapat pahala kesunahannya. Justru johor asar harus pelan. Gitu ya. Itu jadi boleh. Wa yusanu sukut dan disunatkan diam baina tahrim wal iftitah. Jadi setelah takbiratul ihram, nah itu berhenti dulu. Allahu Akbar. Berhenti baru baca doa iftitah. Nah, berhentinya kita beberapa detik, 2 atau 3 detik itu pahala. Kenapa? Karena disunahkan. Wa yusanu sukut, disunahkan diam. Nah, bayangkan sholat diam aja dapat pahala. Kalau ngerti
Ya kan? Setelah baca doa iftitah, kita diam dulu beberapa detik, baru baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillah. Itu dapat pahala. Kenapa? Sunnah. Nah, jadi berhenti sejenak antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Wa bainahu wa bainatauz. Nah, habis diam, nah, kita kan baca tauz. Nah, baca tauz, diam lagi. Baru baca bismillah. Sunnah. Jadi setelah baca doa iftitah, jangan langsung baca tauz. Diam dulu beberapa detik, habis itu baru baca tauz. Nah, setelah baca tauz, jangan langsung bismillah. Berhenti lagi beberapa detik, baru baca bismillah. Tuh, dapat pahala. Jadi sholat itu kalau tahu ilmunya, pahalanya banyak. Ya. Wa baina akhiril Fatihah wal amin, dan berhenti sunnah antara Fatihah dengan amin tuh. Jadi jangan langsung amin. Waladhdallin, sunnah diam. Nah, kita diam karena tahu mengamalkan sunnah dan pahala dong. Kalau selama ini kita diam, pengen diam aja, ya nggak dapat pahala karena nggak tahu ilmunya, ya kan? Kalau sekarang kenapa diam? Emang sunnah, ya kan? Berarti dapat waladhdallin, diam dulu beberapa detik. Nah, kalau pakai kode tadi Rabbighfirli wa liwalidayya amin, biar bareng, ya kan? Wa baina amin wa surah. Setelah amin, jangan baca surah langsung. Diam beberapa detik. Sunnah. Sunnah lagi. Diam lagi. Ya kan? Kalau kita kan memang pengen buru-buru ya sholatnya, jadi langsung aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayo baik. Kagak pakai koma, nggak pakai titik. Emang pengen buru-buru. Ya, sebenarnya ada sunnah-sunnahnya. Diam. Nah, yang dari tempat-tempat tadi itu ya. Nah, jadi setelah baca amin, jangan baca surah dulu. Kasih waktu beberapa detik, menit atau detik lah ya. Wa yutillu hal imam al-jahriyah biqadril Fatihah. Nah, kalau antara amin itu sunnahnya imam berhentinya agak lama. Seukuran apa lamanya? Biqadril Fatihah, seukuran makmum baca Fatihah. Lama kalau kita nih. Kan waladhdallin. Amin. Imam diam dulu tuh. Ngapain? Ngasih jarak biar si makmum baca Fatihah. Nah, setelah si makmum baca Fatihah selesai, baru kita bismillahirrahmanirrahim, baca surah. Biar apa? Biar si makmum dengerin surah kita. Ya. Kalau kita langsung baca Fatihah, baca surah, ya si makmum dengerin nggak? Enggak lah, sibuk baca Fatihah. Makanya imam salah, nggak tahu. Ya kan, kenapa? Karena si makmum juga sibuk lagi baca Fatihah. Nah, sunnahnya itu, si imam diam dulu. Seukuran si makmum baca. Nah, kira-kira berapa menit baca Fatihah? 2 menit. Ya, berarti imam berhenti 2 menit. Cuman si belakang si imam yang kagak biasa mah usir lah, imam lupa. Imam lupa kan. Kalau yang nggak tahu mah begitu. Ya, tapi kalau yang tahu ilmunya, ya berarti dia ngamalin. Diemnya si imam beberapa menit setelah baca Fatihah, ngasih kesempatan si makmum untuk baca Fatihah dulu. Gitu loh. Nah, biar apa? Selesai makmum baca Fatihah, nanti si makmum jadi khusyuk dengerin si imam baca surah, gitu kan. Ini kan udah nggak pakai jarak si imam, bacanya Al-Ikhlas, keboleh cepet lagi. Terus si makmum ngubur itu, ngubur Fatihah kan, bismillahirrahmanirrahim, kagak ngudak juga kan. Nah, jadi baca Fatihahnya belentang. Kenapa? Imamnya kecepatan. Nah, coba kalau seandainya si imam berhenti dulu, ngasih waktu buat baca imam, si makmum baca, nah, terus baca Al-Ikhlas. Ya walaupun cepat bacanya Al-Ikhlas, tetap keburu, Fatihah udah selesai, udah dibaca. Kan? Jadi tujuannya itu memberi kesempatan, ya, biar dengerin.
Jadi diamnya saja dalam sholat itu mengandung pahala bagi yang tahu, ya kan? Wasakata latifatan ba'da firagi surah. Ya. Nah, setelah baca surah selesai, juga sunnah berhenti dulu. Ya, berhenti. Jadi setelah baca surah, ya jangan langsung berhenti dulu. Nah, di sini juga ada satu keterangan wa yundadu wa sala basmalah bil hamdalah lil imam. Nah, bagi imam sunnah mewasol basmalah dengan hamdalah. Jadi kalau si imam itu sunnahnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil. Nah, ada keterangan di sini nih. Tapi ada yang mengatakan cuma beberapa orang saja, tapi yang banyakannya dipisah. Lebih utama artinya kalau ada yang begitu ya mungkin dia mengamalkan keterangan ini. Ya, tapi jarang kita dengerin ya, kecuali taraweh. Kalau taraweh semuanya udah pasti. Jangan bahkan tidak hanya bismillah dengan ayat pertama, ada yang sampai ayat terakhir. Agak napas satu napas. Ya, berarti kuat itu mah ya kan. Wa yusanu fi sirriyati wa jahriyati fardu wa nafun lil imam manfurid au ma'mun wa sayati annahu idza sami'a qiraatil imam la yaqra'u dalika. Qiraatu syai'in minal Qur'an, jadi sunnah setelah baca Fatihah kita sunnah baca surah. Surahnya apa selain Fatihah? Boleh nggak kita habis Fatihah terus baca surah Fatihah, boleh nggak? Boleh, tapi nggak dapat pahala. Tapi nggak dapat pahala. Karena sunnahnya baca surah tapi selain Fatihah. Lagi baca waladhdallin amin. Imamnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, baca Fatihah lagi. Ya nggak ngapa-ngapa. Ya nggak, kan Fatihah juga surah. Ya, nggak ngapa-ngapa. Kan makmum bingung lah, ini terbaca surah lagi Pak. udah nggak apa-apa gitu ya. Cuman tidak mendapatkan kesunahan baca surah. Karena disuruhnya surah selain Fatihah. Gitu loh. Ya. Artinya nggak baca surah juga nggak apa, karena tapi kalau pengen lengkap ya tadi itu amalin semuanya dari pertama itu sampai akhir, itu sunnah dalam sholat makanya sholat yang berkualitas ya yang mengamalkan sunnah-sunnahnya gitu kan. Ba'dal Fatihah, ya setelah Fatihah. Bagaimana sekarang nih? Kita balik. Kita baca surah dulu. Setelah itu baru baca Fatihah. Jadi dibalik tuh. Sunnah dulu baru ya fardunya. Ya sah-sah saja, salatnya sah. Cuman tidak mengikuti susunan. Tapi susunan ini kan sunnah dengan fardu. Kalau sunnah sama fardu tidak apa-apa. Tapi kalau fardu sama fardu nggak boleh. Nggak boleh. Ya kan? Habis takbiratul ihram baca Fatihah, kan fardunya gitu. Ya, habis habis itu baca Fatihah baru ruku. Kan itu fardu. Kalau dibalik sekarang, ya kan? Dia ruku dulu atau baca bismillah dulu baru dia baca Fatihah terus baca takbir, nggak boleh. Karena rukun sama rukun. Kalau yang ini kan sunnah dengan fardu, tidak ngapa-ngapa. Ya. Itu jangan dipakai. Imam keder baca qul huwallahu dulu, habis itu baru Fatihah, ya kan? Iya, mungkin jagoannya kalah kali dia main bola, jadi pusing mikirin itu baik, jadinya dibaca surahnya dulu, ya itu. Jadi baca surah, ya surahnya yang sunnah itu yang surah yang tamat ya. Jadi bukan yang panjang, baca surahnya yang tamat saja. Ya, yang panjang juga nggak apa-apa. Tapi yang lebih bagus lagi panjang tamat, Al-Baqarah misalkan. Al-Baqarah ayat 1 sampai berapa? Hampir 200. Iyalah. Ya.
terlalu pendek juga jangan, ya, yang sedang saja, ya. Sesuai dengan apa? Jamaahnya gitu ya. Kalau jamaah kita yang masih belum kuat sholat lama ya jangan lama gitu ya. Itu. Wa yusannu wallahu alam bisawab. Ya, itu ya sekedar buat ilmu bagi yang belum tahu. Kalau yang udah tahu ya menjadi mengkuat ya, mudah-mudahan kita mengamalkannya menjadi manfaat. Kita doakan ya buat Bang Hasbullah yang mau ibadah umroh, mudah-mudahan lancar, pergi pulang berkah selamat, bawa umroh yang mabrurah, yang makbulah, yang ditinggalkan biar pada sehat, khususnya orang tuanya Ibu Aminah ya biar sehat. Di sana doain kita juga biar pada berangkat, tapi berangkatnya jangan bareng ya PRT ya. Kalau bareng RT sepi nih, pindah pengajian, pindah masa dengan biar pada berangkat, mudah-mudahan yang udah pada berangkat biar pada makbulah ya. Dan juga yang sedang usaha biar Allah mudahkan usahanya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya, yang belum punya pasangan hidup biar kasih pasangan hidup yang baik, yang belum punya keturunan biar kasih keturunan yang banyak, yang sudah ada keturunan jadi keturunan yang salihin dan salihah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang belajar, Allah bukakan mata hatinya, diberikan ilmu yang berkah manfaat, yang di pesantren biar pada betah, kampung kita, negara kita biar aman, dijauhkan dari musibah bencana, pengajian kita tetap istiqamah sampai hari kiamat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dan sekian, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.